Mete termasuk orang yang cukup tahu mengapa Buya Maheldi itu memilih pasangan cawagupnya anak muda, pernah termasuk think tanknya di Partai Gerindra Pusat, yaitu PASCO. Dan itu yang akan kita gali sama Mete Zurizul di pertanyaan pertama ini. Mengapa PASCO, Mete? Iya. Bagaimana keinginan dari masyarakat banyak Sumbar ini lebih bagus ke depan, maka Tuhan jodohkanlah Buya dengan PASCO. Kira-kira gitu. Jodohkan Buya dengan PASCO dan Tuhan ceraikan Buya dengan Maheldi. Bisa itu narasi. Andai Buya lanjut ke periode kedua, nah saya sangat meyakini 14 anggota DPRI tambah 4 DPD itu akan bisa cair dan akan bisa duduk bersama, yuk Bicarakan Sumbar. ya, saya meyakini. Tapi PASCO berpikiran kampung halamannya habis bencana. Dan kesempatan itu ada. Dan dia mendengar apa keinginan dari orang tua. Nah, mudah-mudahan ini menjadi suatu niat baik dari PASCO untuk bangun kampung halaman tanpa mengkerdilkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol pintar bareng Toat kembali hadir di tempat narasumber Ikarsatur. Ya kan? Dari Ikarsatur kita mengudara siang ini, Kamis 5 September 2024 bersama owner pemilik Ikarsa dan juga seorang yang malang melintang dalam pergulatan politik di Sumatera Barat, Muhammad Zurizul. Assalamualaikum, Mete. Waalaikumsalam, bro. Saya biasa manggil beliau Mete Harimau. Muhammad Zurizul dalam tracking kami adalah sosok yang berdarah di Pilkada 2020. Dia termasuk orang inti dari kemenangan Maheldi Audi. Pilkada 2024 ini Maheldi kembali maju dan berpasangan dengan salah seorang kader terbaik Partai Gerindra, yaitu Pasco Rusaimi, dan telah mendaftar dan juga telah periksa kesehatan. Kabarnya terakhir di KPU semua berkas persyaratan itu lengkap, walaupun ada yang diperbaiki. Biasalah kalau orang ujian kompre kan juga kayak gitu, lulus tapi ada perbaikan, kayak gitu. Remedi ya. Gitu. Biasa itu. Nah, kita terlepas dari itu, yang jelas Mete termasuk orang yang cukup tahu mengapa Buya Maheldi itu memilih pasangan cawagupnya anak muda, pernah termasuk think tanknya di Partai Gerindra Pusat, yaitu PASCO. Dan itu yang akan kita gali sama Mete Zurizul di pertanyaan pertama ini. Mengapa PASCO, Mete? Iya. To the point aja, Mete. Jangan sembunyi-sembunyikan. Apa adanya aja. Baik, Ngopi Toat ini kan narasi yang mengalir. Iya, tapi yang jelas itu kan, makasih Bro Toat. Ya. Ini siapa yang tidak kenal dengan Bro Toat sebetulnya malu kita membukakan rahasia gitu kan. Iya. Karena beliau sudah tahu sebenarnya. Tapi intinya memang ini sudah jodoh. Jodoh Beliau. PASCO itu jodohnya Buya di Karena dengan polemik ada pemikiran dari beberapa teman-teman PKS ini tidak berlayar, Buya tidak berlayar. Atau tahu memang Tuhan membukakan jalur lain gitu. Ya ini jalur langit ini jadi. Tapi untuk
apa? Ya mungkin saja doa dari banyak orang bagaimana Sumbar ini bagus ke depan. Nah, bagaimana keinginan dari masyarakat banyak Sumbar ini lebih bagus ke depan, maka Tuhan jodohkanlah Buya dengan Vasco. Kira-kira gitu. Jodohkan Buya dengan Vasco dan Tuhan ceraikan Buya dengan Audi. Nah, bisa itu narasi. Iya, mungkin bagian bukan menceraikan. Mungkin saya meyakini Audi akan mendapatkan suatu suatu tugas dengan potensi. Audi kan anak muda yang potensial. Dan Vasco pun sudah bertemu dengan Audi. Ya bisa saja dia ketua alumni di fakultas di IPB peternakan, artinya secara nasional Audi pun anak muda yang berbaun lah. Bisa saja Audi nanti mempunyai posisi-posisi yang dibutuhkan oleh secara nasional. Bisa jadi karena di P3 di Golkar pun membutuhkan SDM yang bagus. SDM muda, yang smart, yang berlian, yang pemikiran bagus untuk Indonesia ke depan. Pasti ada rahasia di balik ini. Pasti ada hikmah di balik ini. Ya, waktu putusan genting itu, apakah Mete nggak pernah memberikan apis ke Buya? Ya, janganlah tinggalkan Audi misalnya. Buya sama Audi. Kan Mete cukup lama berbaur dengan kedua orang BA1, BA2 Sumatera Barat ini. Ya, memang ada beberapa diskusi, bahkan beberapa teman-teman berpikiran seperti itu juga. Berkelanjutannya karena hubungan Audi dengan Buya ini kan sangat bagus. Tapi ini kan ada suatu momentum di mana Audi di momen karena isu-isu PKS akan ditinggalkan ini kan memang sudah mulai ada gitu ya. Jadi PKS memberikan waktu kepada limit kepada Audi. Nah ternyata memang di momen itu belum bisa memutuskan partainya. Ya, sini next saja Mete. Apakah dengan Vasco, Buya dengan Vasco, apakah ini termasuk keinginan Buya untuk memecah kebuntuan komunikasi Sumbar dengan pemerintah pusat? Apalagi besok ini kan yang jadi presidennya Pak Prabowo. Ya. Ini kan Sumatera Barat yang kita kenal ini kan kayanya di Labuh saja. Di dalamnya kan kering kerontang, miskin, APBD minim, sumber daya alam apalagi. Nah, sementara kebutuhan Sumatera Barat ini uangnya tentu banyak dari pusat. Ya tentu, itu yang menjadi pemikiran. Mainstreamnya orang-orang dari pemikiran dari orang-orang dekat Buya untuk menjodohkan Buya itu dengan Vasco. Vasco itu kita tahu adalah orang paling dekat dari salah satu orang elit di Gerindra. Ya, jadi ada beberapa diskusi dengan tokoh-tokoh Minang di Jakarta ya. Ini Sumbar ini daripada kita hajar terus, kritik terus, akhirnya kan juga tidak baik untuk Sumbar dan tokoh-tokoh Sumbar. Kita kan menginginkan pola saling seperti daerah lain, Batak, Sunda, orang itu kan saling istilah itu, anjuang-manjuangan, betul ya? Nah, tapi kita di Sumbar ada suatu fenomena saling rangguy-marangguian, Politik Panjat Pinang. Nah, jadi ada pemikiran baru daripada kita hajar kenapa tidak kita menjadi bagian dari solusi dari Sumbar itu. Nah, sebenarnya itu tidak hal baru bagi Sumbar. Ya, dari dulu seperti itu. Bola pun juga gitu.
gelar Datuk Kehormatan ini pasti datang untuk Ya. orang-orang hebat di pusat itu. Ya. Ini kan sebuah lobi adat misalnya. Ya, Nah, ini dilakukan dengan pola lain. Iya. Artinya Fasko hadir menjadi cawagup dari cagupnya Maeldi sebagai petahana. Tentu sangat banyak harapan ya. pada Fasko nantinya. Ya, kita merubah mindset itu dulu, Bro Toa. Mindset yang dimana di pusat itu kadang-kadang kan kita melihat ada kesan tokoh-tokoh Minang itu saling bertengkar, saling tidak ada kekompakan gitu ya. Membuli kampung halaman sendiri. Iya, jadi tokoh-tokoh muda Minang yang ada di Jakarta mulai berpikir. Dan Fasko salah satu orang yang dia pernah berbicara dengan saya di Jakarta, Dazul, Bang, saya pingin ini kita anak-anak muda di Jakarta, di rantau, kita coba sama-sama berpikir, berkumpul nanti. Saya punya keinginan seperti itu. Kita carikan solusi sama-sama terhadap masyarakat di berbagai bidang. Nah, selama ini kan itu yang belum. Yang ketua DPD dulu ada Pak Irman Gusman, dia ketua DPD, ada di DPR itu ada 70 anggota DPRI yang dari Minang. Ya. Nah, itu selama ini tidak pernah dikonsolidasikan karena perbedaan politik tadi. Nah, mudah-mudahan dengan ada sinkronisasi dengan Buya, dengan Fasko, ada Andre Rosiade di situ, ada teman-teman dari. Saya meyakini anggota DPRI yang 14 hari ini, andai Buya lanjut ke periode kedua, nah saya sangat meyakini 14 anggota DPRI tambah 4 DPD itu akan bisa cair dan akan bisa duduk bersama, yuk Bicarakan Sumbar. ya, saya meyakini. Walaupun sekarang ada pertentangan, kalau dalam bersaing ya tetap bersaing gagasan, nggak apa-apa. Tapi setelah terjadi kemenangan itu seperti video lalu kiamat tahu. Tuh, jadi nggak ada lagi pola-pola orang Minang hajar orang Minang. Kita kan memang sangat prihatin bagaimana kita kan sama-sama aktivis 98. Bagaimana Atria menghajar Pak Emil Salim, bagaimana di TV-TV nasional antar orang Minang itu juga saling merendahkan. Nah, itu tidak terjadi di dalam konteks membangun daerah ya. Saling menganjungkan satu sama lain. Nah, ada bilik keteknya orang-orang Minang itu, dia berpikir bagaimana Sumbar yang tujuannya ya memang kita harus kejar ketertinggalan itu. Tapi publik Sumbar tahunya gini, Mete. Sosok Fasko itu ternyata bisa mencairkan perang kata-kata dari seorang tokoh muda Sumbar Andre Rosiade dengan Maeldi selama ini. Merekat kembali dan bersatu padu untuk gerak cepat untuk Sumbar. Ya, Kalau itu jejak digitalnya ada, Mete. Nggak bisa Mete pungkiri bagaimana sosok Andre dengan Pak Maeldi ini dalam literasi news yang kita baca gitu kan. Ya. Dia hadir Fasko dan itu didukung total oleh seorang Andre Rosiade. Artinya harmonisasi dua tokoh kunci Sumatera Barat ini terjadi. Itu kan orang-orang yang belum dewasa dalam berpolitik. Hanya bagi orang-orang. Tapi bagi orang-orang yang sudah khatam dalam berpolitik, Seperti Buya dan Andre. itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Sebegini. Dari kepemimpinan zaman dahulu kala, tujuan adanya kepemimpinan itu adalah bagaimana menyatukan orang-orang yang berselisih. Maka lahirlah kepemimpinan. Dasar kepemimpinan itu. Nah, saya juga mempelajari itu. Nah, itu dia. Kenapa terjadinya Piagam Madinah? Bagaimana Piagam Madinah sampai Itu dia. itu bagaimana Nasir dan Hamka dan lain-lain seperti seperti tokoh hebat Sumbar ini Tan Malaka. Iya. Perang di parlemen.
Tapi di luar di halaman parlemen dia goncengan dengan sepeda atau sepeda motor. Terlepas ada orang yang tidak mendukung dulu 2019 mendukung Pak Prabowo ikut menjadi ketua tim Prabosan namanya, sekarang Anies. Tapi apa yang dilakukan oleh Prabowo dan Jokowi, suka atau tidak suka, itu mereduksi ego masing-masing dalam konteks untuk membangun suatu membangun bangsa dari terpecahnya ini juga menjadi ada plus minusnya, tapi kita lihat dalam sisi positifnya. Berapa berat itu perdebatan, saling hina, saling dari tokoh-tokoh bangsa itu. Nah, sekarang ada peradaban baru dalam demokrasi, Bro Tohan. Ada peradaban baru dalam demokrasi Indonesia. Salah satunya Maeli Pasko membangun peradaban baru itu. Itu dia. Sama seperti karena ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam tidak membuang satu pihak lebih hebat dari pihak yang lain, tidak bisa. Dulu pernah kita bicarakan bahwa Sumatera Barat ini hanya akan bisa dibangun kalau ada gerakan bersama. Kalau ada gerakan bersama. Tidak akan bisa Sumbar ini maju ketika masih ada yang maju, ada yang itu masih teringat oleh orang mungkin generasi-generasi yang after milenial. Bagaimana membangun Sumbar itu dengan sebuah gerakan itu Gebu Minang, gerakan Seribu Minang. Ya, betul. Diinisiasi oleh bagian dari gerakan bersama itu yang belum terwujud hari ini. Nah, kita apresiasi teman-teman para tokoh-tokoh politisi Sumbar ini mulai dia turunkan ego bahwa berbeda pendapat itu biasa, dan bahkan itu malah dianjurkan saling berbeda. Tapi ada momen-momen memang memikirkan Sumbar ini secara utuh gitu. Bahwa itu yang diinginkan oleh tokoh-tokoh Minang dahulu kalanya ketika PRRI itu bergejolak, mereka bersatu dengan satu tujuan untuk mengembalikan harga diri. Itu dia. Sebagai daerah kalah perang. Iya, bergaining kok ke pusat kan jadi kurang kalau orang Minang ini bersatu. Yang ditakutkan pusat itu, Bro, yang ditakutkan orang pusat itu kalau tokoh-tokoh Minang ini bersatu, udah itu ngeri. Ada 70 orang Minang di DPR RI, ada di Riau ada Asman Abnur, di Sumut ada Bang Nasril Bahar, ya. Di Jakarta ada Fadlizon, dan itu dia bukan dari dapil Sumatera Barat. Tapi dia berkumpul di DPR RI mewakili daerah yang berbeda. Ada Doni Oskaryan mana itu. Nah, ditambah lagi udah Doni. Nah, Fasko menangkap itu. Dan banyak lagi yang selevel dengan Pasko itu, anak muda Minang di Jakarta itu yang raja-rajanya startup. Itu dia. Dan kita sangat menghargai Fasko ini. Dia bilang, untuk apa saya ini dia Pak Prabowo presiden, tentu dia pasti mempunyai peluang di nasional lah, wakil menteri atau apa. Tapi Fasko berpikiran kampung halamannya habis bencana dan kesempatan itu ada, dan dia mendengar keinginan dari orang tua. Nah, mudah-mudahan ini menjadi suatu niat baik dari Fasko untuk bangun kampung halaman tanpa mengkerdilkan yang lain. Ya, itulah PT Rimau, Muhammad Zurizul. Dia mengabarkan kepada kita, tokoh Minang itu cerdas-cerdas dan hebat-hebat. Silahkan berantem pikiran di depan kamera, tapi di belakang kamera dia ngopi-ngopi. Itu dia. Itu yang ngeri. Kenapa Sumut itu Danau Toba dapat Kepres masuk 5 destinasi prioritas nasional? Saya tanya sama Uda Doni yang sekarang beliau menjadi dirut salah satu BUMN Injourney. Karena kita kenapa Injourney tidak bisa mengadakan event-event berkelas dunia di Sumatera Barat yang dibawa Injourney gitu. Nah, ternyata karena itu didahulukan daerah-daerah yang mempunyai 5
destinasi super prioritas nasional. Masuklah Toba. Sumatera Utara cuma punya satu danau, bro. Kita danau ada 6, nggak masuk 5 super prioritas nasional. Nah, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Buya dan Vasco itu ada keputusan presiden. Saya juga sampaikan ke beberapa teman-teman, ini disiapkan karena di RPJMN 2025-2029 Kementerian Pariwisata mengatakan akan menambah daerah-daerah untuk menjadi super prioritas nasional. Itu Toba mendapatkan kucuran dengan hanya keputusan presiden yang diperjuangkan oleh Luhut. Itu Sumatera Utara itu kompaknya begitu. Dia nggak peduli orang mau ribut-ribut. Yang penting Toba dapat kucuran 7,6 triliun. Hanya karena satu keputusan presiden yang menetapkan Toba menjadi destinasi super prioritas nasional. Kalau Sumbar dapat itu sama dengan 70 tahun APBD Sumbar. Itu dia. Nah, ini akan terwujud segitiga emas antara Padang, pesisir selatan, Solo, itu akan menjadi kawasan super prioritas nasional atau dimanapun yang diputuskan oleh pusat nanti. Ini kita minta kepada calon wakil gubernur kita, andai terpilih, tolong perjuangkan ini untuk pariwisata. Mantap ya, luar biasa. Mahyildi Pasco, sebuah harapan ranah dan rantau. Sebab ada keputusan yang tidak rasional di Republik ini, bro. Keputusan yang sebenarnya logikanya Sumatera Barat ini bisa dapat untuk menjadi dulu kita perjuangan dengan Pak Dino Caniago. Mungkin Bro Toat tahu juga dulu ya, masuk 10 super, tapi tidak terwujud karena buru-buru Pak Dino waktu itu berhenti jadi menteri. Nah, ini kita munculkan lagi supaya karena Sumatera Barat satu jam dari Kuala Lumpur, 1 jam dari Singapura, sangat memungkinkan untuk, dan kita destinasi halal terbaik dunia ya salah satunya. Nah, ini memungkinkan untuk Sumbar mendapatkan label destinasi super prioritas nasional dengan kucuran dana yang akan membangun infrastruktur, yang akan membangun destinasi Sumbar berkelas dunia. Barulah Uda Doni bisa ngadakan event dunia di sini seperti Labuan Bajo, seperti Mandalika, betul ya? Seperti apa yang di Toba kemarin, bro, juga ikut itu dapat baju apanya? Nah, Airboat Champion. Itu kan karena Toba itu dapat super prioritas. Ya, betul. Tetap kata kuncinya Mahyildi Pasco maju dan menang. Insya Allah. Insya Allah. Karena apa ya? Kalau saya lihat visi misi Mahyildi Pasco itu, yang pertama itu mewujudkan, tapi ini di atas kertas kadang-kadang kan sulit juga diwujudkan hal-hal yang seperti ini kalau keran dari komunikasi pembangunan Sumbar itu tidak duduk di pusat. Itu memang agak sedikit sulit untuk memperjuangkan ini. Ya, walaupun alhamdulillah sekarang sudah mulai jalan Ayah Dingin, saya dengar di berita-berita akan di aspal. Setelah itu beberapa daerah juga flyover mulai akan ditenderkan, dan juga beberapa hal yang akan menjadi membuka akses jalan baru nantinya. Nah, ini memang butuh kebersamaan. Itu yang dinamakan madani, itu sebetulnya kan bahu-membahu membangun suatu daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Ini kunci dari madani. Oke, sip Mete, jangan dibuka semuanya. Celah yang akan terungkap nanti. Yang jelas, publik Sumatera Barat, pemilih Sumatera Barat sangat menantikan jika dan seandainya Mahyildi Pasco memenangi pertarungan demokrasi di Pilkada Serentak Nasional 2024. Statement penutup Mete saja ini, closing statement namanya, tentang Mahyildi Pasco di Pilkada. Yang pertama, saya sebagai pemerhati atau pelaku praktisi di bidang pariwisata, yang pertama sangat menghargai dari
tokoh-tokoh politisi di Sumatera Barat karena sudah mulai berpikiran untuk sumbar ke depan, menurunkan ego dan bersama-sama bangun Sumatera. Itu yang pertama. Yang kedua, saya apresiasi juga dengan maunya seorang Vasco, sebab dia bukan anak yang kemarin sore, dia dari 98 itu sudah aktif di beberapa organisasi, bahkan hari ini sebagai salah satu ketua DPP HIPMI. Jadi bukan orang yang tidak berorganisasi, dia sangat paham dengan organisasi. Dia mau wakafkan untuk ikut membantu Buya Maheldi 5 tahun ke depan ini menjadi wakil gubernur. Nah, kolaborasi dan sinergi seperti ini saya apresiasi, dan mudah-mudahan Sumbar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang menangis, tidak ada lagi ibu-ibu yang tidak bisa sekolahkan anaknya, tidak ada lagi masyarakat Sumatera Barat yang terhimpit dengan permasalahan ekonomi. Kita sama-sama bangun Sumatera Barat menjadi lebih baik. Itu mungkin, bro. Siap, Mete. Saya juga ingin menyaksikan kelanjutan dari podcast kita ini dengan aktualnya nanti ketika memang pilkada ini berpihak kepada Maheldi Vasco. Amin. Yang ini Mudah-mudahan. Ikat Satur, Ula Karang, ngopi toat, bareng Mete, Zurizur, orang yang pernah berdarah-darah dalam pilkada 2020. Dan sekarang dia siap juga berdarah-darah di pilkada 2024 untuk Maheldi Vasco. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.